Dari my first job aku udah bisa dapat 2 digit. Aku tidur ada income ya. Wow. Di saat aku benar-benar percaya sama diri aku, mau ada tantangan apapun itu nggak akan menghalangi aku untuk mewujudkan impian aku. Gimana biar bisa punya kepercayaan diri untuk take that leap. Itu kuncinya banget untuk kita bisa menciptakan kehidupan impian kita. Kita juga perlu berani ambil risikonya dan berani melewati tantangan itu. Jadi semuanya ini satu kata kuncinya, keberanian. How confident are you and how brave are you? Wait, bagaimana kita bisa menciptakan keberanian itu dalam diri kita? Di mana posisinya ya kita tahu ketika kita keluar dari 9 to 5 kita nggak akan stabil gitu. Dan kita belum punya backup apapun gitu. Yang belum stabil menggantikan si 9 to 5 ini. Gitu. Itu yang sering banget jadi pertanyaanku dan mungkin relevan juga buat ladies-ladies yang ada di sini gitu. Yes. Nah, itu bagian dari dalam diri kita sebenarnya, inner work kan. Karena kan yang namanya menghandle ketidakstabilan itu juga benar-benar perlu dari dalam diri kita. And sometimes it's not all about money, tapi how secure, seberapa secure dan percaya diri kita, sepercaya itu sama mimpi kita sampai kita rela untuk resign dan benar-benar doing what we love gitu. Oke. Sepercaya itu sama diri sendiri sampai kepercayaan itu lebih besar daripada rasa takut itu. Oke, ngomongin soal inner work tadi, dalam dunia 9 to 5 kayak gini, apa yang kamu tumbuhkan atau apa yang terus kamu latih sehingga keberanian itu tuh muncul gitu? Pertama-tama dari itu small steps daily ya. Jadi langkah-langkah kecil pertama dari memilih diri sendiri, dari saying no dengan orang-orang yang gak selaras. Teman-teman kuliah aku udah gak terlalu in touch karena aku sudah memilih jalan yang sangat berbeda dari teman-teman kuliah aku gitu. Jadi ya udah, aku berani untuk keluar dari lingkungan itu. Aku berani keluar dari hubungan yang gak sehat, yang gak selaras karena aku memilih diri aku. Tuh. Nah, dari situ latihan kayak bayi belajar jalan dari rangkak terus belajar jalan akhirnya bisa jalan dengan benar gitu. Itu juga berlaku di pekerjaan. Lebih spesifik sih, maksudnya kayak ini kan berkaitan sama Kerjaan. kalau kita ngomongin inner work itu luas sekali ya gitu. Tapi ini yang berkaitan sama si pekerjaan ini loh. Gimana kamu tuh bisa ngelatih keberanian buat gue mau keluar gitu. Jadi lanjut ceritanya, aku baru lulus, aku langsung berniat untuk merantau ke Bali. Saat itu Bali, sebenarnya aku pengen ke luar negeri jalan-jalan. Cuma kan ya udah, aku mikir apa nih yang kayak paling deket. Aku juga punya kesempatan internasional. Jadi di saat aku kuliah, aku tuh udah nge-develop diri aku bersiap-siap untuk karir yang aku mau. Yaitu salah satunya dengan belajar bahasa Inggris biar aku bisa punya kerjaan kerja sama bule gitu, kerja internasional. Karena aku tahu peluangnya lebih besar. Dan bahasa Inggris itu memberdayakan aku, membuat aku menjadi wanita yang berdaya sehingga aku punya pilihan yang banyak. Tuh, karena di saat aku merantau ke Bali, di saat aku kerja sama orang lokal, tentunya lebih rendah dong gajinya, ya kan? Nah, apalagi selagi UMR Bali itu kan lebih rendah banget dari Jakarta. Kan aku mau ke Bali. Nah, makanya aku sadarin dari udah bersiap-siap gitu. Jadi I always make myself ready. Aku selalu siap akan opportunity itu. I always make myself ready. So kamu selalu siap dengan opportunity itu. Aku selalu ya membuat diriku siap. Nah, karena kesuksesan itu preparation meet opportunity. Kan kesiapan bertemu sama kesempatan, dan kesempatan itu ada di mana-mana, tergantung kacamata yang kita pakai. Apakah kita berani ketika kesiapan kita bertemu kesempatan? Nah, kesempatan itu sebenarnya ada di mana-mana, udah ada, it's abundance. Tergantung kitanya siap apa enggak. Karena di saat kita siap, kita otomatis bisa melihat kesempatan itu. Kalau misalnya kita nggak siap, kita nggak akan sadar, bahkan nggak akan sadar kalau itu tuh ada kesempatan. Jadi aku selalu prepare myself dari daily habit aku menghidupi kehidupan aku seakan-akan aku adalah seseorang wanita yang sangat sukses, founder, CEO. Aku udah punya pikiran yang kayak gitu. Jadi dari diri aku dulu, I embody that quality inside myself, sehingga dari kehidupan
aku yang dari dalam ini terpancar keluar. Walaupun sekitar aku nggak melihat itu, walaupun orang-orang meremehkan aku, meragukan aku, tapi aku sangat percaya sama diri aku sendiri, sehingga kepercayaan itu gede banget, lebih besar daripada keraguan, tantangan apapun. Bagus banget nih. Nah, itu. Kepercayaan diri lebih besar dari keraguan atau tantangan apapun. Yes. Banget. Karena sering kali aku dengar banget kan dari banyakan dari kita, yes kita mau our dream life, our dream business, tapi kita banyak banget making excuse. Bener sih. Kurang ini, aku nggak siap, aku nggak nih. Siapkan diri kamu. Oke, berarti ngomongin soal yang tadi kamu bilang inner work tadi, salah satunya adalah ya udah preparation, bener-bener benahin diri kamu dari dalam, fokus dan juga bersikap jadi apa yang kayak mau kamu impikan gitu, sehingga kepercayaan diri kamu tuh besar melebihi keraguan kamu. Iya, sebelum kamu mau hal itu yang ada di luar, kekayaan, popularitas, kesuksesan, berdampak bagi orang banyak, tanyakan sama diri kamu, apakah kamu sudah menjadi seorang wanita dengan kualitas-kualitas yang pantas memiliki hal besar itu. Oke, so berarti kalau dari kayak gini penting banget buat kita tahu sebenarnya tujuan kita tuh mau menjadi seperti apa. Yes, dan nggak apa-apa kalau nggak clear from the beginning, dari awal. Aku juga nggak clear dari awal. Tapi yang paling penting kepercayaan itu dulu. Kepercayaan, tapi kepercayaan itu sendiri juga dibentuk dari kita taking risk gitu, mengambil risiko dari kecil lama-kelamaan jadi besar. Nah, contohnya dari aku, dari pengalaman dari kehidupan sehari-hari, bikin konten, mulai dari mengisi waktu luang dengan membaca gitu. Jadi istilahnya kalau aku sering cari di internet itu kayak daily CEO founder routine, kayak gimana, benar-benar aku ikutin semuanya. Mindsetnya aku ikutin gitu. Gimana ya, aku penasaran nih orang-orang sukses tuh mikirnya kayak gimana, rutinitasnya kayak gimana. Aku ikutin itu. Oh, ini insight yang bagus juga buat aku. Aku bisa mulai cari-cari kayak gitu untuk bersikap seolah-olah ya udah aku adalah orang itu gitu ya. Dan ternyata penting juga nggak sih Re, kayak misalnya kita tuh tahu dan menepati janji ke diri kita sendiri. Kayak contohnya sini, aku bikin to-do list hari ini dari A sampai Z. Ketika to-do list itu kita jalankan secara konsisten, lama-lama rasa percaya ke diri kita juga tumbuh ya. Benar, karena disiplin dan konsistensi itu membentuk kepercayaan diri kita. Aku nggak yang langsung percaya sepercaya itu, tapi kan dari showing up daily, setiap hari aku memilih diri aku sendiri, sehingga aku bisa ngeliat, wow ternyata aku bisa loh menjadi wanita yang reliable, yang bisa diandalkan, yang bisa disiplin, yang bisa konsisten. Ternyata aku bisa memegang janji ke diri aku sendiri, dan aku melihat itu dari action, bukan cuma dari kata-kata. Kata-kata juga penting. Oke, Action juga penting. So kalau misalnya aku simpulkan pertanyaan tadi yang terkait inner work, yang pertama adalah 1, preparation, 2, percaya sama diri sendiri, dan kepercayaan itu bisa dibentuk dengan kita konsisten dan disiplin dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Yes, kalau mau sepercaya apapun kita, kalau kita udah sepercaya itu, alasan itu akan hilang gitu. Kamu merasakan itu kah? Yes. Nah dari awal lucunya, karena emang udah dari kuliah aku tuh udah sering bikin konten YouTube, walaupun gak ada yang nonton saat itu, tapi ternyata ini yang terjadi. Di saat aku mau merantau ke Bali, aku benar-benar gak ada kenalan, gak ada money, no money at all, karena kan orang kuliah, keluarga aku juga bukan keluarga kaya. Aku niatin posting myself di Facebook, random Facebook group, ya, namanya Girls in Bali saat itu. Pokoknya kayak Bali, aku sharing gitu. Nah lucunya, di saat orang lain kayak nungguin kerjaan dan ngantri gitu, kayak apply 100 kerjaan, common gak sih? Nah jalan aku beda gitu. Mungkin karena aku udah sepercaya itu, dan jadi udah, ternyata YouTube itu jadi portofolio aku. Nah aku posting myself, aku bilang aku bisa ini, I am fluent in English, aku bisa bahasa Inggris dengan lancar. Ternyata aku gak nunggu dan ngejar pekerjaan itu,
tapi business owner dan employer itu yang ngejar aku. Oke. Jadi aku sangat berdaya dan aku punya banyak pilihan dari aku fresh graduate juga. Preparation itu menumbuhkan dan membentuk kepercayaan diri kamu. Bener, dan kita jadi punya banyak kesempatan kan. Jadi tergantung, kita nih punya 24 jam, kita mau pakai buat apa? Iya, benar-benar. Dan aku mau nanya juga, ini kan sebenarnya kamu kerja di Bali itu kan masih 9 to 5. Ya, itu yang Pak. Nah, itu berapa lama? Sekitar setahunan ya kalau nggak salah ya? Setahunan. Oke. Nah, ketika kamu mau memutuskan keluar dari 9 to 5 itu, kamu nyiapin kayak semacam dana darurat gitu nggak sih? Oke, jadi aku mau nyeritain dulu tentang 9 to 5. Iya, boleh. Karena pengalamannya sangat unik. Oke. Bisa dibilang 9 to 5 itu 9 to 5 di Bali aku adalah dream life-nya 9 to 5 banyak orang. Really? Yes. Why? Karena aku kerja di Women's Wellness Retreat, di mana benar-benar nama perusahaannya ini, nama retreatnya ini kayak heaven, gitu. Serasa kayak ada di surga, dan literally kayak ada di surga. Dan it's amazing, itu menjadi bukti buat aku ternyata kita bisa loh menciptakan pekerjaan yang kita impikan, yang dimana padahal 9 to 5 aku tuh fleksibel banget. Yang namanya kerja di Bali itu kita kayak slowing down banget ya. Slowing down banget dari culture-nya dan dari budayanya. Jadi fleksibel, dan aku kerja berdekatan langsung dengan foundernya. Kamu sebagai apa waktu itu di sini? Oh ya, aku sebagai marketing. Marketing, suka bikin konten, bikin campaign, dan seru banget sebenarnya, seseru itu. Sering kerja bareng fotografer, videografer gitu. Makin jadi pertanyaan sih sebenarnya. Kayak kalau seseru itu terus ngapain keluar 9 to 5? Kenapa kamu bisa ngerasain itu nggak selaras sama kamu? Kalau aku pribadi mungkin relevan juga sama ladies di sini. Kenapa bisa nggak relevan ya? Karena mungkin kita merasa sudah mulai nggak nyaman gitu ya. Mungkin karena mentalitas aku ya, aku ngerasa opportunity itu abundant banget, berlimpah di mana-mana. Jadi karena aku nggak desperate, nggak putus asa sama kerjaan ini, dan aku tahu value diri aku. Nah, itu penting banget. Di saat kita tahu value diri kita dan memang kita punya value dari action kita yang selaras, itu akan berdampak gimana founder dan orang-orang di sekitar kita melihat kita. Please, nanti tolong kasih teks di sini ya, ladies ya. Ladies, dengan value diri itu sangat berdampak sama bahkan di saat kita baru mau masuk mendapatkan pekerjaan itu. I mean kayak waktu interview gitu. Kamu bisa kontrol seberapa income kamu di 9 to 5 itu dari kamu, how you present yourself gitu. Jadi dari my first job aku udah bisa dapat 2 digit. Oke. Aduh banyak banget yang tanya ini. Oke. Berarti kamu tuh memang memutuskan keluar dari 9 to 5 itu bukan karena nggak nyaman, tapi karena kamu tuh ngerasa I can explore more. Aku bisa melakukan lebih daripada ini. I deserve more. Oh, bukan karena kamu ngerasa kayak aduh, gue tertekan ini kok nggak berkembang dan lain-lain gitu ya. Ini ada jadi kayak memang pas awal-awal ini kayak this is the best gitu. Jadi setahun tuh kerja di Bali, aku seneng banget, dan aku gunain kesempatan itu untuk belajar sebanyak-banyaknya dari business owner ini, dari bisnis ini, gimana dia bisa bangun sistem di dalam bisnis ini, karena bisnis ini udah kayak very successful gitu di Bali, udah 17 tahun. Jadi aku benar-benar gunain kesempatan itu untuk aku nantinya bangun bisnis, karena aku tahu tujuan aku, dan I know that I deserve more gitu. Jadi aku gunain segala macam tantangan yang ada di 9 to 5, aku gunain buat aku nantinya bekal aku bangun bisnis. Nah, setelah setahun ini aku udah ngerasa oke, intuisi aku ngerasa it's enough gitu. Yes, enak kerja 9 to 5, semuanya stable, aman, hidupku nyaman. Aku sebenarnya merasa somehow juga punya freedom, tapi di sisi lain aku ngerasa
kayaknya aku dimaksudkan untuk hal lain deh. Kayaknya aku perlu mengeksplor hal lain. Aku mikir, ya umurku muda banget anyway, saat itu kayak 22, 22, dan kayak just take a risk, nothing to lose gitu. Gini, kamu tuh apa yang men-trigger kamu kayak udah deh nggak mau, aku mau yang lain gitu? Mungkin kayak flashback itu dari yang pas zaman kuliah aku udah ngikutin lifestyle-nya CEO, mindset-nya CEO. Nah, jadi dari situ ternyata terbawa di saat aku kerja 9 to 5, aku tahu kalau it's great but I know it's not for me. Ya. Nah, dari situ karena mentalitas aku yang kayak gitu, yang bener-bener nganggep kalau segala hal itu berlimpah, aku tahu dan aku benar-benar percaya dari dalam diri aku kalau kesempatan itu benar-benar ada di mana-mana, sehingga di saat udah 1 tahun I was looking for ways to resign. Ternyata karena kepercayaan dan kesadaran terdalam aku kayak gitu, benar-benar dimudahkan saat resign juga. Dimudahkan dalam artian apa? Ternyata tiba-tiba aku dapat kerjaan freelance. Freelance-nya juga ternyata dari negara luar, Australia. Oh, ini relevan banget sama preparation kamu yang kamu jadi lebih berdaya karena bahasa Inggris. Benar, bahasa Inggris tuh penting banget guys, ladies, sisters. Oke, teman-teman dilancarin bahasa Inggrisnya karena kamu jadi punya opportunity untuk memilih. Kalau kamu udah mau di local, internasional. Dan yang di wellness kamu tadi, kamu kerja langsung sama bule ya? Yes, Kamu ngerasain gak sih ada perbedaan? sangat beda. Yang pertama aku benar-benar kayak temen aja, santai kerjanya, tapi juga profesional. Nyebutnya bisa nyebut nama, bahkan nyebut nama nggak ada Mr. Mrs. gitu sebenarnya. Dan wah, mungkin karena di Bali juga kan, jadi kayak laid back culture banget, santai banget. Sebenarnya itu bisa kayak plus minus ya di dunia kerja. Oke, tergantung sih ya. Yang kayak Jakarta itu hustle, Bali memang laid back banget. Somehow kayak, aduh ini orang kayaknya bisa dalam inisiatif, kayaknya kerjanya bisa dicepetin. Oh, beda juga ya. Beda banget di Bali. Nah, karena kayak gitu juga, yes enak, tapi satu sisi aku juga ngerasa aku kurang berkembang. Why? Karena aku ngerasa aku tuh masih muda, jiwaku masih muda, aku masih berapi-api, tapi semua orang kayak laid back dan kurang ambisi gitu. Sedangkan secara natural, secara alami aku adalah wanita yang ambisius. Jadi ini juga salah satu hal yang men-trigger kamu ya? Nah, ini salah satu hal yang kenapa dimana aku udah enak kehidupan aku di Bali, tapi aku tetap balik ke Jakarta untuk membangun dream woman. Dream woman. Oke, gitu ya. Tadi Sampai kamu udah ke Jakarta dan kamu balik bikin belum dream woman. freelance dulu. Oh, Oke. Nah, kami dapetin kerjaan freelance. Jadi benar-benar dimudahkan banget karena kepercayaan dan keyakinan aku. Di saat aku mau resign, aku jadi wanita berdaya gitu. Jadi tanpa aku cari thinking, iya tanpa aku cari, ada langsung. Nah, jadi ngerasain jadi digital nomad tuh, bisa kerja dari mana aja, fleksibel. It's my dream. It's my dream gitu. Okay. Ternyata ya, tapi itu ada inner worknya juga. Karena kan namanya freelance, jadi nggak benar-benar stabil gitu. Kan kita kontrak jadinya masuknya kalau freelance. Kamu berarti sempat ada di fase yang memang kamu benar-benar cuma freelance doang, tidak ada kestabilan di situ ya? Freelance itu memang nggak stabil, namanya juga freelance kan. Kalau full time stabil. Iya. Nah, tuh. Jadi belajar dari situ juga, dari freelance. Oh my god, gimana nih kalau misalnya bulan depan kayak gini gitu kan, nggak ada jaminan. Nah, itu pelatihan mentalitas aku juga gitu. Jadi dari situ, nah freelance, karena freelance aku jadi punya waktu lebih. Nah, waktu lebihnya, setiap waktu lebih aku gunakan untuk membangun bisnis aku, Dream Woman saat itu. Tapi Dream Woman-nya saat itu bukan komunitas. Jadi sebenarnya nggak yang langsung boom, nggak yang langsung sukses, tapi aku banyak trial dan error. Dan ide Dream Woman itu udah ada dari bertahun-tahun lalu.
Dari kamu sejak kamu udah di wellness itu atau setelah kamu keluar dari perusahaan wellness tadi? Bahkan sebelum aku merantau, aku udah tahu kalau aku udah punya mimpi itu, tapi aku nggak tahu dengan jelas apa itu, tapi aku tahu gitu. I know deep down inside myself gitu. Kalau I was meant for more. Makanya kalau kamu bahkan business owner yang dulu yang aku kerja 9 to 5, ada fasenya dimana di saat aku nulis buku ini, dia masih ngejar-ngejar aku. Oh really? Ya, Maksudnya ngejar-ngejar tuh tetap reach out kamu terus? yes. Karena I was so good, I was so talented, karena aku tahu value aku dan aku benar-benar memberikan kontribusi dan nilai ke perusahaan. Jadi di saat aku jadi kayak pacar gitu, kejar-kejar. Nah di saat aku di Jakarta pun ditawarin mau nggak kerja gitu, bahkan dari Jakarta online gitu dikasih. Jadi tapi karena mentalitas aku benar-benar tahu value aku dan I know that I deserve more, nothing to lose. Jadi orang tuh jadi ngejar gitu, karena aku nggak desperate, aku nggak yang ngejar, aku yang dikejar gitu. Oke. Ngomongin soal value, kita kan sering denger nih tentang value. Khususnya kan kita lagi bahas tentang dunia karir nih. Boleh dong spill yang kamu definisikan sebagai value dan kamu tahu value-mu tuh apa gitu. Proses pencarian yang tentunya butuh proses, butuh journey. Aku tentunya dari awal juga nggak tahu value aku insecure dan sering membandingkan diri sama orang lain. Tapi aku tahu nilai aku dari aku proses mengenal diri sendiri dari COVID. Itu kan COVID jadi sendirian. Jadi dari ini sih, aku janji diriku apa, aku tepatin gitu. Nah, aku jadi makin tahu, aku tahu aku orang yang bisa diandalkan. Jadi berkaitan sama kepercayaan diri juga. Setuju. Tapi kalau misalnya kita buat lebih spesifik dalam dunia karir, kamu definisikan value apa yang kamu berikan tuh maksudnya tuh seperti apa gitu? Aku tahu aku unik dan karena pengembangan diri gitu. Jadi pengembangan diri akan berdampak langsung terhadap pengembangan profesional. Gitu. Dari inner work, confidence, habit building itu akan tercermin dari gimana performa kamu secara profesional di dunia kerja. Dari emotional management, dari aku yang walaupun pekerja marketing, fresh graduate, aku udah punya mentalitas sebagai entrepreneur. Gitu. Yang dimana employer aku pun amazed sama mentalitas aku, yang dimana aku proaktif, aku inisiatif, aku nganggep kalau bisnis ini kayak bisnis aku, kesuksesan mereka adalah kesuksesan aku. Benar-benar dari niat juga sih, niat mau berkontribusi beyond the job desk gitu. Jadi aku punya job desk apa, aku mau lakuin lebih. Itu yang bikin orang berkontribusi itu yang bikin orang cari-cari. Niat mau berkontribusi dan yang pastinya pada intinya adalah value yang kamu maksud di sini proses belajar yang terus-menerus dan itu akan tercermin ke dalam dunia profesionalismemu. Yes, karakter penting banget kan di tempat kerja, dan authenticity juga gitu. Kita tahu cara kerja kita gimana. We know what we bring to the table. Kita tahu apa yang kita bawa gitu di meja. Terutama dari kepercayaan gitu. Apa yang kamu, what you believe about yourself, apa yang kamu percaya tentang diri kamu, itu yang akan kamu bawa ke kerjaan. Aku selalu memberikan afirmasi, ngasih tahu ke diri aku sendiri kalau aku tahu kalau aku di suatu pekerjaan, niat aku adalah aku mau menjadi pekerja terbaik di dalam perusahaan itu gitu. Jadi gitu. Jadi dari mentalitas itu aku benar-benar jadi karena pemikiran aku kayak gini, effort aku juga jadi kayak gini. Maksudnya tuh kamu mau jadi yang terbaik atau mau memberikan yang terbaik atau mau jadi yang terbaik di situ? Yang terbaik dalam maksud aku bukan berkompetisi dengan yang lain, karena aku nggak nganggep orang lain itu kompetisi aku gitu. Aku nganggep ya versi terbaik dari diri aku. Oke, versi terbaik dari diri aku. Betul. Jadi di saat kita benar-benar percaya diri, kita juga nggak akan
membandingkan diri dengan orang lain lagi gitu, karena aku secure dengan diri aku sendiri. Balik lagi kan, pengembangan diri banget kan, Iya, yang benar. tercermin ke pengembangan profesional. So, proses belajar yang terus-menerus itu akan menumbuhkan kepercayaan diri, value kamu, dan juga fokus untuk memberikan yang terbaik versi diri kamu ya. Karena Situ. value itu juga kita yang ciptain sendiri, kita yang milih mau gimana kita ngelihat diri kita. Nah, itu nanti tercermin gimana cara dari luar kita present ourselves, kita mempersembahkan diri kita, dan orang pun bisa ngerasain energi kita, kepercayaan yang kita punya dalam diri kita tuh kayak gimana. Tuh, kalau kamu sudah underestimate yourself, meragukan diri kamu, orang juga akan meragukan kamu. Gimana caranya kita menumbuhkan supaya kita nggak underestimate diri kita gitu? Karena aku pribadi kayak pengen nggak underestimate diri aku, tapi sometimes ada kepikiran kayak, aku capable nggak sih? Aku ragu deh. Aku kok kayaknya nggak bermanfaat ya, gitu loh. Pertama dari action, taking action, karena aku udah belajar untuk taking risk, ambil resiko. Nah, dari situ aku tahu, bahkan dari situasi sulit, dari situasi menantang aja aku bisa melewati itu dengan baik gitu. Nah, jadi aku tahu, aku capable tuh. Dan waktu dengan orang lain ternyata juga penting. Nah, alasan aku ke Bali juga karena aku ngerasa kayak nggak cocok saat itu ada di lingkungan lama aku di Jakarta. Nah, makanya aku ke Bali. Aku jadi terekspos dengan lingkungan baru, lingkungan internasional. Aku sengaja banget temenannya sama bule, dan jadi sama culture yang aku nggak tahu gitu. Nah, dari situ, aku baru belajar ternyata cara orang melakukan segala sesuatu itu berbeda loh. Nggak harus yang kayak ada di lingkungan lama aku, nggak harus jalan yang A, tapi juga ada B, C, D, E, F, banyak banget. Jadi lebih open minded sih. Nah, itu dari situ value tadi ya. Jadi talenta, ternyata lingkungan lama aku mikir ini tuh kayak kelemahan aku, tapi di lingkungan baru ini dianggap jadi spesial dan keunikan dan dihargai gitu. Contohnya, aku termasuk orang yang gak jago matematika. Aku bukan anak logik gitu. Aku memang anaknya intuisi dan kreativitas banget. Nah, dari di lingkungan lama kita, apalagi di sekolah, kita dibiasakan untuk kayak ada kepercayaan yang dimana kalau kamu pinter mat. Kalau kamu nggak pinter mat, berarti kamu nggak pinter. Benar. Dan di sekeliling aku juga ya, kayak misalnya kalau misalnya kamu nggak berhasil di hal ini, ya udah berarti kamu tuh bodoh gitu. Nah, itu. Nah, balik lagi ke kepercayaan, dan makanya kita perlu mengeksplor dunia luar. Jangan di situ-situ aja, masih muda. Benar. Karena definisi pintar juga beda-beda ya. Ada orang yang cuma jagonya di sini, ada yang jagonya di sini gitu. Bukan berarti kamu bodoh gitu ya. Jadi get outside, see the world, explore the world gitu. Ladies, explore the world. Oke. Dengan kepercayaan itu akhirnya aku juga tahu, kalau di personal kehidupan sendiri aja kayak gitu, aku punya kesempatan untuk explore, kenapa profesional nggak kayak gitu? Kayaknya aku bukan cuma bagus jadi marketing aja deh. Kayaknya aku juga bisa jadi penulis buku. Aku juga bisa nyoba jadi pendiri komunitas. Aku juga bisa nyoba jadi entrepreneur gitu. Nah, jadi sambungin cerita yang tadi, dari freelance akhirnya jadi bangun bisnis. Proses banget, nggak tahu dari mana, nggak punya mentor, nggak punya modal gitu. Tapi aku mulai dari yang aku bisa. Nah, aku bikin kursus saat itu, kursus tentang ini, yang pengembangan diri ini, gimana bisa confidence. Aku baru denger nih. Iya. Kapan itu? Itu kayak ada awal-awal banget. Kalian, aku masih belum ketemu kalian. Kamu open, maksudnya one on one gitu? No, saat itu digital course gitu. Jadi kayak aku rekam sendiri kayak gitu. Bener-bener effort, apapun itu yang bisa aku lakukan. Jadi aku nggak membuat diriku excuse, aku nggak punya modal, aku nggak ini, aku nggak ada kenalan. Ya mulai dari apa yang aku bisa gitu. Tapi ada kliennya pada saat itu? Ada untungnya. Ada. Bener-bener ya ada kan? Dan
daripada fokus ke masalah yang kita ngerasa kita belum bisa, fokus aja ke solusi yang memang kita bisa dan kita maksimalin di situ gitu ya. Nah, jadi mulai dari apa yang aku bisa. Nah, dari situ, selain bangun bisnis, aku punya rasa penasaran yang tinggi. Nah, jadi bukan cuma bangun bisnis, aku juga ngambil sertifikasi personal trainer tiba-tiba gitu. Jadi aku resign dengan alasan aku mau jadi personal trainer, padahal nggak juga. Kamu benar-benar explore banyak hal ya. Dari personal trainer tiba-tiba masuk Miss Universe. Agak jauh gak sih? Jauh. Benar-benar aku tuh nggak mau definisin diri aku adalah marketer, tapi aku adalah semuanya. Aku adalah wanita yang mau mengeksplor, yang bisa semuanya. Oke. Nah, dari kepercayaan itu, dari rasa penasaran itu, aku tahu kalau dunia itu luas, sehingga aku sampai berani quit my job, resign, karena aku ngerasa ya, masih muda gitu. Pertanyaannya adalah ketika kamu resign itu, kamu udah punya backup sebagai pekerja remote ini atau belum? Udah. Jadi benar-benar dilancarkan. Oh, aku tiba-tiba dapat kerjaan remote. Emang selaras nih mau resign juga, langsung resign. Oh, karena itu juga memang kamu sudah prepare dan kamu punya kapabilitas itu dari preparation yang kamu lakukan ya. Iya, nah emang udah kepikiran kepengen nih bisnis, tapi kan kayak seiring dengan pengembangan diri juga gitu. Jadi dari dulu aku udah punya intuisi dan feeling itu kalau aku mau nih menciptakan sesuatu, tapi aku belum tahu jelas apa, tapi I know that someday I will gitu. Oke. Nah, makanya dari kerjaan dulu, benar-benar di kerjaan itu aku manfaatin buat develop dan ngerti sistemnya mereka, belajar dari kerjaan itu. Nah, dari Miss Universe nyoba tiba-tiba jadi guru yoga juga gitu. Jadi benar-benar explore semuanya. So berarti sebelum resign atau keluar dari 9 to 5 penting juga kita punya preparation ya. Penting juga untuk jadi realistis. Iya, nggak langsung tiba-tiba resign atau quit our 9 to 5. Kan balik lagi, apa yang muncul di hidup kita itu kita bisa ciptain sendiri. Bahkan setiap hal yang muncul di hidup kita itu adalah hasil dari pemikiran kita yang konsisten. Iya ya. Dan di sisi lain, aku juga dengar kan, kamu tadi bilang kayak ya udah, kamu tuh bener-bener manfaatin yang pekerjaan kamu sebelumnya. Dari sini aku nyimpulin kayak nggak cuma kita ngasih sesuatu ke tempat pekerjaan, kita tuh bisa ngambil sesuatu dan kita belajar dari situ gitu. Jadi ya tergantung dari kitanya aja sih. Situasi apapun, bahkan di saat kerjaannya yang misalnya menurut kamu nggak ideal, kamu tetap bisa ngambil sesuatu dari situ. Tergantung gimana cara kamu memandang situasi tersebut. Nah, kamu gimana nih? Apa sih yang menjadi kelisihan kamu di tempat kerja? Ini siapa tahu sister-sister yang relate gitu. Sebenarnya agak gimana gitu ya. Tapi ini just sharing aja ya. Mudah-mudahan mungkin ladies di sini ada yang relate juga ya. Jadi keraguan aku yang pertama lingkungan pertemanan. Iya, sometimes aku tuh ngerasa kayak aku tuh beda ya. Pernah gak sih ada yang ngerasa kayak gitu guys? Kayak apa gua gak nyambung apa sama mereka? Apa ada yang salah dalam diri gua gitu? Kok aku jadi pakai gua lu ya? Gak apa-apa ya please ya gitu. Kayak gitu, aku ngerasa kayak sometimes lingkungan pertemanan, apakah ada sesuatu yang salah dalam diriku, atau apa memang karena aku nggak nyambung, atau gimana gitu. Kalau dari kamu sendiri memandang hal-hal kayak gini gimana? Kan aku juga pernah cerita tuh sama kamu. Ya, lingkungan yang nggak selaras berarti ya. Iya, kayak aku tuh ngerasa aku beda sendiri, ngerti gak sih? Iya, sebenarnya pertama tergantung gimana cara pandang kita terhadap kejadian itu. Di saat kamu bilang aku tuh beda sendiri, kalau buat kamu, buat banyak orang mungkin itu hal yang tidak baik. Tapi buat sebagian orang juga itu bisa jadi hal yang baik. Oh, aku beda banget, berarti aku unik, dan itu bisa menjadi hal positif gitu. Sebenarnya balik lagi bagaimana aku memandang hal tersebut ya. Iya, karena itu
it's not all about external. Sebenarnya bukan tentang lingkungan, bukan tentang salah kamu, bukan tentang salah kerjaan ini, tapi gimana deep down kamu secure sama diri kamu sendiri. Karena di saat aku secure sama diri aku benar-benar percaya sama diri aku dan sama potensi aku, mau ada lingkungan gimana pun, kayak aku pun kayak diragukan, di underestimate, gak bisa nih lu mah kayak sosok merantau ke Bali kayak gitu, ya aku gak dengerin, ya udah kayak angin lewat aja. Benar-benar. Berarti harus lebih banyak melihat ke diri kita sendiri ya. Daripada aku terus-terusan nyalahin keluar dan nggak menyelesaikan masalah apapun, ya gimana solusinya? Apa yang bisa aku perbaiki dari diri aku sendiri? Tapi bukan berarti melihat ke dalam diri sendiri itu nyalahin diri, tapi lebih mempelajari diri kita lebih dalam lagi. Iya, mempelajari lebih dalam dan cari apa solusinya daripada terus mengulang, repeat the issue, yang dimana di saat kita apapun yang kita fokuskan itu yang kita ciptakan kan di kehidupan kita. Di saat aku fokus sama apa yang tidak bekerja di dalam hidup aku, itu akan terus terulang sampai aku memutuskan untuk memikirkan dan melakukan hal yang berbeda. Coba ulangi lagi. Tapi kayak apapun yang aku fokuskan di dalam kepala aku, pikiran aku secara konsisten aku ulang-ulang, itu yang akan muncul di dalam kehidupan aku. Jadi di saat aku terus memfokuskan dan mengulang apa yang tidak bekerja di dalam kehidupan aku, itu akan terus berulang sampai aku sadar, sampai aku kapok untuk berpikir dan melakukan hal yang berbeda. Itu cara aku bisa memutuskan pola itu di dalam kehidupan aku. Oke. Contohnya kayak misalnya kalau kita di underestimate atau mungkin diserang gitu, tapi kita jadi victim mindset, itu akan terus-terusan ya. Tapi ketika kita lebih banyak merefleksikan ke dalam dan melihat dan mempelajari diri kita lebih dalam, itu akan stop pola berulang gitu. Iya. Tapi sometimes ketika kita udah melakukan itu, kadang ada hal-hal lain yang men-trigger kita gitu, ngerti gak? Nah itu juga sebuah pertanda yang bagus buat diri kamu, kalau ini loh hal yang masih bisa aku improve dari dalam diri aku, which is great gitu. Dan itu yang membuat aku bertumbuh, yang membuat aku alive, yang membuat aku jadi lebih baik lagi. Karena kalau misalnya aku udah nganggep diri aku terbaik gitu, walaupun memang bagus confidence, tapi ada ruang juga sisihkan kalau ada loh, masih banyak loh hal yang aku perlu pelajari gitu. Karena kayak di saat aku udah puas misalnya dengan kerjaan 9 to 5, ya udah aku akan terus-terusan di situ. Tapi karena aku juga percaya diri, di saat yang bersamaan aku juga masih ngerasa nggak puas sama keadaan ini. Bukan dalam artian aku tidak bersyukur, tapi aku tahu I deserve more. Oke. I deserve more. Jadi aku tahu banyak banget hal-hal luar biasa tuh ada di luar sana. Makanya karena fokus aku ke sana, aku bisa menghadirkan hal itu dengan mudah di dalam hidup aku. Jadi setiap apapun kejadian, banyakilah refleksi ke dalam. Setiap rasa nggak nyaman itu jadiin sebagai kesempatan buat bertumbuh lagi. Iya, jadi tapi nggak cuma refleksi aja, take action. Karena banyak orang yang reflecting, planning, tapi diulang terus juga polanya, nggak pernah action. Oke. Take action. Gimana cara kita menghadapi situasi yang nggak nyaman di kantor? Contohnya seperti like drama-drama kayak gitu. Drama. Jawabannya masih mirip. Pertama, refleksi ke diri aku daripada terus-terusan nyalahin orang luar kayak gimana. Fokus sama apa yang bisa aku kontrol, fokus sama solusinya gimana. Oke, itu di luar mau orang bersikap atau mikir kayak gimana, itu aku nggak bisa kontrol. Ya udah, apa yang bisa aku perbuat dari sini, gimana aku bisa memandang situasi ini daripada aku mikir, aduh emang aku orang yang nggak beruntung, kenapa sih kerjaan aku tuh banyak drama gitu. Nah itu kan kayak afirmasi. Aku menyebutkan realita aku tuh kayak gitu, banyak drama. Kata-kata ya. Nah, aku bisa reframe ini, cara aku memandang situasi ini. Oke, mungkin ini artinya aku punya kesempatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Karena the fact
aku tahu kalau ini lingkungan yang gak selaras dan banyak dramanya, berarti ada nih kesempatan buat aku ciptain lingkungan yang lebih damai. Wow. Karena kalau misalnya aku nggak tahu ada drama, aku nggak tahu gimana rasanya kedamaian. Yes, berarti 1, refleksi dan reframe. 2, jadiin ketidaknyamanan itu sebagai kesempatan bertumbuh. Dan yang ketiga yang paling penting adalah take action. Dan 1 lagi, kata-kata itu penting. Kata-kata itu penting dan dari kita juga nggak judging sih. Karena orang yang nggak selaras, orang yang nggak sehat, nggak membuat kita nyaman. Tapi kalau misalnya kita pun udah ngejudge dia, apa bedanya kita sama dia? Wow. Sebenarnya kadang tuh kita udah mulai sadar akan hal itu. Cuman lagi-lagi ada momen dimana kayak aduh ke-trigger lagi nih, bete lagi nih, kesel lagi nih. Itu lebih banyak gimana ya ngadepin kayak gitu, Rek? Nah, kamu udah ngeluh kayak gitu aja, itu udah mengulang pola kamu. Bete lagi nih, ya udah muncul bete lagi. Tapi ini bukannya memang naturalnya manusia seperti ini ya? Memang naturalnya manusia seperti itu. Tapi kan kamu bisa nge-reframe juga cara kamu berkata-kata gitu. Itu kan hitungannya ngeluh. Oke. Kalau kayak gini, apa bedanya kita? Apakah kita nggak boleh menerima perasaan itu? Atau kita ngerti nggak sih? Aku jadi ngerasa kayak ya udah oke, kita reframe. Apakah tandanya gue tuh nggak boleh menerima perasaan gue yang ngerasa kayak gitu ya gitu? Boleh, justru terimalah perasaan itu sehingga kamu bisa move on gitu. Jadi kalau misalnya kita terus nahan dan kita menolak perasaan itu akan terus gitu. Jadi kayak terpendam, jadi makin gede nanti. Nah, tapi the point adalah gimana cara kita bisa menerima dan berdamai. Pertama-tama tidak mendefinisikan hal itu sebagai baik atau buruk, positif atau negatif. Lihat itu sebagai netral. Nah, karena di saat kita melihat itu sebagai netral, akhirnya kita bisa jadi lebih terbuka. Di saat kita terbuka, kita bisa menerima perasaan itu tanpa perlu melabel itu sebagai baik atau buruk. Kayak nyalahin diri sendiri, kan jadi nggak damai juga kan. Nah, akhirnya aku bisa menerima, aku memproses itu, dan kasih timeline juga. Boleh sedih, boleh banget. Dan perlu gak sih kita sebagai wanita, apalagi sebagai manusia, kita perlu punya emosi. Iya benar-benar. Dan gak apa-apa banget, walaupun kayak high value woman bukan berarti gak punya emosi kan. Iya. Nah, tapi yes boleh sedih, tapi dikasih timeline juga. Tapi sadar diri juga ya, sudah diproses. Setelah itu ya udah, take action. Sadar diri. Move on and take action. Di saat aku mau take action, bukan berarti aku tahu segala hal, tapi aku berani untuk nginjek kayak melangkah sekecil apapun itu. Move on and take action. Apa? Move on and take action. And continue your life. Continue your life. Karena ingat ya, ladies, pekerjaan itu bukan dunia kita. Itu hanya part of our life. Yes, Sister Teres. Yes. Betul. Oke. Karena kadang kita menjadikan pekerjaan itu adalah dunia kita, seolah-olah ketika pekerjaan itu ada sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang buruk, kayak semua jadi berantakan kehidupan kita gitu loh. Karena aku pernah ada di posisi itu. Jadi kayak kita nempelin identitas diri kita sama achievement kita, sama kerjaan kita, sama penghasilan kita. Betul. Setuju. Jadi mana? Oke. Aku mau narik ini nih. Tadi kan sebenarnya rasa tidak nyaman itu kalau kita reframe itu bisa jadi kesempatan kita untuk bertumbuh. Pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya kita ngerasa pekerjaan ini nyaman buat kita? Gimana kita bisa tahu kapan kita punya kesempatan bertumbuh gitu? Jadi kayak nyaman sampai aku tuh gak bertumbuh gitu ya. Dan karena lingkungan aku juga mendukung kayak gitu. Betul. Karena aku punya teman, bukan rekan kerja sih, teman di luar kerjaanku yang dia ngerasa wah ini zona nyaman nih, jadi nggak bisa berkembang. Tapi di sisi lain dia tuh bingung harus berkembangnya gimana, mulainya dari mana gitu. Sebenarnya pertama memang pilihan masing-masing. Aku percaya setiap orang itu bisa menjadi extraordinary, menjadi wanita yang berdaya dan resourceful. Tapi itu juga ada aspek free will di mana aku yang memilih sendiri apakah aku mau mengaktifkan sisi diri aku yang itu. Jadi
dari potensial kita ubah menjadi possibility. Jadi potensi kita ubah menjadi kemungkinan. Kemungkinan dalam diri aku itu aku ubah gitu, aku aktifkan. Nah, aktifinnya gimana? Pertama ya perlu awareness. Awareness kalau aku bersyukur kalau ini nyaman, tapi aku juga memilih diri aku, memilih pertumbuhan aku. Gimana aku bisa punya awareness? Makanya peran lingkungan penting banget di sini. Explore the world, go outside. Contohnya kayak masuk komunitas gitu. Komunitas yang dimana ya ini kan lingkungannya beda dari lingkungan beda kerja. dari itu juga, itu yang aku rasain juga sih. Iya kan, kayak ya udah sehari-hari dipenuhi sama orang yang memang sudah puas sama kehidupannya dan sama kerjaannya. Sebenarnya wajar juga, mungkin value dia memilih keamanan, it's not wrong juga. Tapi kalau misalnya kamu memang mau unlock the best version of yourself, versi terbaik diri kamu, taruh diri kamu di lingkungan yang berbeda. Contohnya kayak di komunitas perempuan yang aku bangun, woman community. Itu kan kita perempuan dari berbagai background berkumpul. Benar, setuju. Ya kan, ada yang 9 to 5, ada yang freelance, ada yang entrepreneur, ada yang moms. Nah, dari situ kita bisa ngelihat, oh, ternyata kehidupan itu bukan cuma yang aku hidupi sekarang. Diri aku bukan cuma bisa ini aja, tapi ada loh keindahan di dunia ini yang bisa aku explore yang lain gitu. Dan so penting banget ya kita buat explore tuh penting karena menyalakan awareness kita sih. Kita juga bakal melihat dari sudut pandang yang lain juga gitu loh. Banyak hal yang nggak cuma itu aja gitu. Kamu ngerasa nggak sih kamu kayak gitu? Jadi kayak kamu lebih percaya diri di saat kamu melihat bukti nyata langsung kalau kamu punya dikelilingi orang yang melakukan hal lain gitu. Betul. Dari yang kamu lakukan. Apalagi kalau memang lingkungannya itu suportif dan mendukung, itu benar-benar meningkatkan kepercayaan diri kita dan kita jadi percaya gitu bahwa itu mungkin. Kayak contoh kemarin waktu kita ke Kebun Raya Bogor, kan ada teman kita tuh yang sharing tentang hal yang berhasil dia raih, yang pada saat itu di lingkungan aku, kayaknya susah deh. Tapi ternyata ketika aku dekat dengan orang yang seperti, oh ternyata itu possible loh. Gitu. Energi itu menular ya. Yes, makanya betul. itu penting banget lingkungan. Anggap kayak masuk komunitas atau kayak circle bisnis gitu. Ya anggap itu kayak investasi. Betul. Kayak contoh di lingkungan mungkin di lingkungan A kita ngeliat itu nggak mungkin loh. Misalnya nih, aku mau mencapai 1 miliar aku di lingkungan A, itu nggak mungkin loh. Tapi di lingkungan B mungkin, karena memang sudah terjadi dan kita ngeliat aja, wow, ternyata possible. Nggak ada yang nggak mungkin selama kita percaya dan kita mau take action gitu. Ya, nah di saat kita terekspos-nya sama lingkungan yang sama terus, ya kita jadi nggak tahu apa yang possible ternyata di dunia ini dan apa yang diri kita tuh bisa raih gitu. Ya, itu cukup merubah cara kita memandang juga ya. Benar. Sebenarnya kan banyak ya, mungkin dari termasuk aku sih, mungkin dari ladies di sini yang pengen keluar dari 9 to 5, tapi mereka mungkin ngerasa nggak stabil atau ada kekhawatiran, duh kalau gua kenapa jadi gue ya, kalau aku keluar aku bisa nggak ya dapat gaji yang kayak gini nih. Mungkin gak ya nanti di luar setelah aku keluar dari sini aku bisa dapat yang minimal sama atau lebih dari ini gitu. Terus kalau misalnya aku keluar tapi gajinya gini, banyak lah pertimbangan kayak gitu. Dan itu termasuk salah satu yang aku menjadi salah satu alasan kenapa aku bertahan gitu. Memang tentunya karena finansial ya. Iya. Pertama, apa yang aku percayai itu apa yang aku dapat. Apa yang aku percayai itu yang aku dapat. Selama cerita di kepala aku itu masih kekhawatiran apakah aku pantas untuk mendapatkan itu, karena it's all about self worth. Apakah aku benar-benar percaya kalau aku pantas mendapatkan hal itu. Jadi my belief system gitu. Dari awal lingkungan aku belajar di lingkungan aku kalau aku perlu mendapatkan pekerjaan stabil 9 to 5 biar aku bisa survive dan biar bisa punya kestabilan dan punya uang. Padahal di zaman sekarang udah modern banget, udah canggih banget, banyak loh ada possibility di luar sana. Ternyata justru uang aku jadi lebih berlimpah, jauh lebih berlimpah di saat aku keluar dari 9 to 5. Wow.
Ternyata itu balik lagi sama kepercayaan ya. Kepercayaan banget sih. Wow, aku jadi bersemangat ketika kamu bilang uang aku lebih banyak ketika aku keluar dari 9 to 5. Bener. Karena di saat kita 9 to 5, kita percayanya sumber income kita itu aja. Satu. Iya. Ya udah, karena stable, kamu mau stable, ya udah satu aja. Kamu percayanya itu. Sistem kepercayaan kamu masih menganut kepercayaan yang dimana aku bisa dapat income dari 9 to 5 ini. Di luar itu susah. Nah itu kepercayaan itu. Nah makanya realita itu terjadi. So gimana cara latihan supaya alam bawah sadar kita tuh yakin akan kepercayaan baru itu gitu? Pertama lingkungan. Itu peran community. Kenapa aku bikin community? Aku mau ngasih lihat perempuan dengan berbagai latar belakang ini. It's showing you what's possible, apa yang mungkin. Oke, ada entrepreneur di sini, ada business woman yang kayak di mana dia setiap hari padel, guys. Tapi kayak I know. Cabangnya banyak banget. Karyawannya banyak gitu. Kayak misalnya aku lagi kerja terus aku buka Instagram kayak enak bener jam segini padel. Itu kayak kamu nonton aku story aku yang kemarin, aku staycation. Aku staycation. Iya bener. Pedal tiap hari, guys. Tapi uangnya masuk terus. Iya bener ya, uang bekerja untuk dia gitu. Nah, itu pertama tentunya dari sistem kepercayaan dia. Nah, makanya kita perlu terekspos sama lingkungan itu. Banyak banget sekarang akses di mana-mana. Itu the power of social media. Kamu manfaatkan social media kamu. Nonton konten yang dimana itu menunjukkan, oh ini loh sisi dunia lain. Sisi dunia lain. Gitu. Tapi benar sih, benar. Kan dari komunitas, dari social media, kamu keluar, go outside, jangan cuma kerja dan tidur. Oke. Jangan cuma kerja dan tidur. Itulah pentingnya kita Komunitas. dan terus belajar ya. Nah, Dan pentingnya lingkungan juga. lingkungan sehingga aku aku bisa melihat dengan mataku dengan jelas karena ada loh possibility ini. Nah, dari situ kan jadi punya awareness. Dari awareness aku konsistenin lagi kepercayaan yang ini. Jadi aku tulis itu bisa berbagai macam hal ya. Dari aku tulis, aku afirmasi setiap hari, kayak bangun tidur, sebelum tidur aku dengerin gitu. Aku pernah bikin kayak recording itu voice note. Aku bilang apa yang aku lakukan. I make money and make impact. I make money and make impact. Aku adalah miliarder pertama di dalam keluarga aku. Itu aku ngomong terus. Oke. Jadi prakteknya kita bisa coba pakai afirmasi itu daily ya. Iya, jadi kayak alam bawah sadar aku, benar ya, ingat nih. Dilatih ya, terus-terusan secara konsisten. Sama kayak kebiasaan juga. Kebiasaan kan pas awal-awal susah tuh karena belum masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, kita perlu proses untuk memasukkan sesuatu yang baru ke dalam alam bawah sadar kita. Dan kita juga perlu punya keikhlasan untuk let go kepercayaan dan lingkungan yang lama itu. Let go kepercayaan yang lama. Dan lingkungan yang lama. Nah, balik lagi yang tentang income. Oke. Kata aku langsung mulai kita bahas income. Balik lagi yang tentang income, guys. Karena aku setiap hari itu kan dari yang afirmasi dan dari lingkungan, social media, dan action aku juga. Action ya, jadi nggak cuma kepercayaan aja, tapi ada actionnya. Oke, aku afirmasi terus setiap hari. Ternyata banyak ya sumber pendapatan. Aku bisa mendapatkan income dari mana-mana. Itu aku ulang-ulang terus. Setiap hari. Setiap hari. Setiap malam, pagi, atau setiap malam, setiap pagi, sampai sekarang itu yang aku pikirkan setiap saat. Apakah itu terjadi? Terjadi. Aku tidur ada income ya. Dahsyatnya kekuatan pikiran ya. Bener, pas tidur tetap make money. Iya. Berarti yakinlah pada diri sendiri untuk pada diri sendiri, terutama dari sistem kepercayaan. Nah, karena tapi kan gak semua orang pengen quiet dari 9 to 5 ya. Ini tergantung dari masing-masing setiap orang. Iya, masing-masing setiap orang. Nah, dari kepercayaan itu, apa yang aku pikirkan di dalam pikiran aku itu bisa membawa diri aku ke kehidupan yang bahkan luar biasa yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya.
Contohnya? Contohnya kayak maksudku adalah pikiran aku bisa membawa aku ke tempat luar biasa, extraordinary, yang bahkan di luar pikiran aku. Itu bayangan kamu atau itu terjadi di realita? Itu terjadi di realita. Oh, Jadi kekuatan pikiran aku dari pikiran aja, terutama digabung dengan feeling, misalnya kayak gratitude. Kita pikiran apa sih feeling aku di saat aku udah punya financial freedom, time freedom, dan I am also doing what I love, dan at the same time making money. Nah, apa sih perasaannya? Kamu tanya ke diri kamu. Ini bisa jadi bahan praktek juga kan untuk ladies yang nonton. Nah, tanya apa feeling itu, apa pikiran itu, apa lifestyle dia, apa yang dia pikirkan setiap harinya, gitu. Dan ikutin. Nah, itu perannya lingkungan juga. Ikutin secara konsisten. Walaupun awal-awal ngerasa kayak bohong nih, apaan nih, kayaknya nggak mungkin nih. Tapi lama-kelamaan tubuh kita beradaptasi sendiri, pikiran kita juga, jadi bisa langsung percaya gitu. Jadi percaya dan realita kita juga ya. Iya, action kita jadi berubah berkat pemikiran yang awal itu terkonek, dan akhirnya kehidupan kita berubah juga. Iya, penting banget ya berarti kekuatan pikiran ini. Dan harus terus dilatih supaya jadi habit dan kita mempercayainya. Iya, dan aku setiap hari bilang diri aku adalah miliarder gitu. Nah, jadi dari afirmasi itu aku belajar untuk yang namanya thinking from the end. Pernah nggak dengar? From the end, pernah dengar? Ya, tapi thinking belum from the end. Itu tuh kayak aku sudah membayangkan kehidupan impian aku, misalnya aku miliarder gitu, aku make money bahkan di saat aku tidur. Nah, aku nganggep diri aku tuh udah menghidupi kehidupan aku. Jadi aku nggak berpikir dari realita yang sekarang, aku mikirnya dari istilahnya kayak aku di masa depan. Tapi aku nganggep yang di masa depan ini aku yang sekarang. Nah, jadi dari sini ke sini, aku udah ke sini. Tapi di saat yang bersamaan juga being in the present moment. Make sense gak? Jadi kayak thinking from the end. Oke, aku tahu visi aku tahu kehidupan impian aku rasanya kayak gimana, pikirannya kayak gimana, aku bertindak sesuai ini. Jadi istilahnya aku mengabaikan realita aku yang sekarang, abaikan realita, fokus ke kehidupan impian aku, fokus ke apa yang aku mau. Oke. Gitu. Jadi mau ada tantangan apapun pun kayak jadi enggak, ya udah. Aku sering denger nih, aku tuh sering nonton ngaji Rosa. Jangan nanti jadi promosi. Tapi powerful banget, kayak sering banget di-mention abaikan realita, fokus ke apa yang mau kita inginkan gitu. Iya, nah mengabaikan apapun realita yang terjadi udah abaikan aja gitu. Iya, mengabaikan realita juga bukan berarti aku nggak ada di momen sekarang ya. Bukan berarti aku hidup di masa depan dan sedangkan tubuh aku di sini. Tapi memang embody that quality gitu. Punya kualitas itu, punya pikiran seakan-akan kamu adalah wanita berdaya itu, the best version of yourself. Kalau misalnya kamu the best version of yourself, apa yang akan kamu pikirkan, apa yang akan kamu rasakan, dan gimana kebiasaan kamu sehari-hari, dan lifestyle kamu, dan action yang akan kamu ambil. Karena itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita, tindakan kita, dan juga hasilnya ya. Iya, benar. Jadi belajar untuk thinking from the end. Dari situ aku tahu bayangannya, action apa nih yang membawa aku ke sana. Gitu. Oke, clear. Tapi aku mau nanya juga sih, sempat penasaran juga. Ketika kamu 9 to 5, gimana sih kamu bagi waktumu? Dan kamu tetap bikin konten, kamu tetap belajar, kamu juga tetap mikirin gimana nanti kamu berencana mau bikin bisnis yang dream moment itu gitu. Menurutku kalau misalnya di saat aku mendengar 9 to 5 aku jadi gak punya waktu, aku perlu quit dulu baru aku bisa menciptakan bisnis impian aku. Buat aku itu kayak not real, karena sama aja kayak kamu ngasih alasan kalau kamu tuh punya kayak alasan ini karena situasi ini,
aku jadi nggak bisa kayak gini. Itu kayak alasan tuh. Nah, kalau misalnya aku bener-bener mau dan percaya sama diri aku kalau aku bisa membangun bisnis impian itu, aku nggak peduli mau waktu apapun aku gunakan itu. Jadi aku bangun pagi, aku take care of myself, CEO lifestyle ya, olahraga, afirmasi, meditasi, pulang kerja langsung excited banget untuk membangun kehidupan yang aku mau. Misalnya kayak bikin konten, nulis buku. Aku inget banget kayak bulan-bulan terakhir aku mau resign kerjaanku. Jadi bangun aku langsung pelatihan, pulang kerja aku langsung pelatihan. Dan sebenarnya ini tergantung dari gimana cara kita manage waktu itu. Karena selalu ada waktu untuk hal yang penting. Kalau kamu bilang kamu gak ada waktu, berarti hal itu belum terlalu penting buat kamu. Oke, gini. Supaya lebih praktikal nih buat aku dan juga ladies-ladies di sini. Contoh ya, aku itu berangkat kerja jam 8:30 sampai pulangnya itu 17:30. Kita tidur minimal seminimalnya itu 6 jam ya, sehari itu minimal 6 jam. Terus habis itu aku punya project pribadi di mana aku create konten untuk affiliateku dan aku juga menghandle dream woman. Coba kamu posisikan sebagai aku. Oke. Gimana tuh? Aku harus nge-handle time management ini tuh gimana gitu? I was there too. Jadi waktu sebelum jam 9 itu masih ada waktu. Sebelum jam 8:30 ya. Saat aku 9 to 5, aku bangun jam 5 pagi untuk olahraga, untuk afirmasi, dan untuk visualisasi kehidupan impian aku. Dan aku take action. Oke. Jadi aku bangun pagi, pulangnya aku belajar. Sebelum itu aku juga afirmasi, planning. Aku selalu planning dengan excited apa sih yang aku mau lakukan setelah aku quit my 9 to 5 gitu. Jadi benar-benar energi aku fokuskan untuk membangun hal yang aku mau terjadi di hidup aku. Bahkan di saat weekend pun aku gunakan itu untuk membangun my dream life gitu, my next action plan. Aku tuh ngerasa gini Ren, kayak aku kan bekerja. Terus aku ngerasa aku harus punya waktu ekstra juga buat kerjaanku supaya ketika di kerjaan aku lebih maksimal lagi. Itu mindset yang salah atau enggak sih? Waktu ekstra itu maksudnya Kayak misalnya aku kerja weekday dari jam 8:30 sampai jam 17:30. Sometimes ketika sudah selesai kerja atau di weekend aku tuh double check lagi kerjaanku supaya nanti hari Senin dan lain-lain, oh ini udah clear, aku jadi bisa maksimalin yang lain gitu. Atau itu sebenarnya hanya pemikiranku ya, yang kayak aku akan maksimal ketika aku punya waktu ekstra untuk pekerjaanku gitu. Untuk menyelesaikan kerjaan 9 to 5-mu gitu ya? Iya, maksudnya aku bisa lebih maksimal dan perform kerja ketika aku memberikan waktu lebih untuk pekerjaanku. Ya, sebenarnya semuanya tergantung prioritas juga. Kan biasanya kita 9 to 5 Senin sampai Jumat ya. Aku masih punya Sabtu. Aku masih punya setelah aku pulang kerja di Jumat. Iya, Kasih boundaries juga. Kasih boundaries. Jadi apa sih prioritas aku di luar 9 to 5 dan gimana aku bisa perform well juga di my 9 to 5. Kan kamu enggak ngabisin 24/7 untuk mikirin kerjaan kamu. Iya. Kan? So, tetap set boundaries juga ya. Tetap set boundaries, produktif, at the same time juga taking care of yourself. Ya penting ya, karena kalau misalnya kita nggak taking care buat diri kita sendiri, gimana kita bisa efektif menjalankan impian-impian kita itu. Kan mau bertindak as a CEO. Iya, bertindak as a CEO. As a CEO, nggak apa lagi nih. Oke, nanti mungkin kamu bisa nggak sih kasih pesan ke ladies atau mungkin yang mau quit 9 to 5 tapi masih ragu? Quit 9 to 5 tapi masih ragu. Yeah. Pertama, bangun kepercayaan di diri sendiri dulu. Taruh diri kamu di lingkungan yang dimana kamu tuh nggak kenal sebelumnya. Karena di lingkungan baru kamu juga bertemu versi diri kamu yang baru. Coba lagi. Di lingkungan yang baru kamu akan bertemu versi diri kamu yang baru. Itu relate banget sama yang aku rasain. Di lingkungan yang baru kita akan bertemu dengan versi diri kita yang baru. Contohnya Oke. Gimana?
Contoh spesifiknya gimana nih? Contoh spesifiknya kayak, Sebut dream woman. aduh banyak banget sebenarnya. Kayak di Dream Woman, aku sering meragukan diri aku sendiri, tapi setelah sering melakukan praktek kayak afirmasi, bersyukur, karena kan di Dream Woman kita tuh setiap pagi sering afirmasi, bersyukur itu, dan kita sering latihan refleksi bareng-bareng kan. Jadi kita sering praktek reframe dari kepercayaan lama jadi ke kepercayaan baru. Iya, jadi sebenarnya aku mengdevelop program Dream Woman itu untuk membangun karakter dan kepercayaan diri kamu sehingga kamu bisa menciptakan kehidupan yang kamu mau. Iya. Makanya fokusnya benar-benar di dalam diri sendiri, gimana mentalitasnya sehingga kamu bisa pantas menjadi wanita yang punya hal-hal besar itu. Iya, makanya penting banget kita dikelilingi dengan lingkungan yang suportif, mendukung, dan sama-sama mau bertumbuh ya, punya mindset yang sama juga kayak kita gitu. Kedua, sistem kepercayaan juga. Iya. Sistem kepercayaan. Apa sih yang aku percayai? Karena apapun yang aku percayai, apapun yang aku pikirkan, kan itu kontrol aku. Iya. Ada di tanggung jawab aku. Benar. Aku bisa memilih gitu. Pikiran aku bukan aku. Hanya karena aku berpikir ini tidak mungkin, bukan berarti itu artinya tidak mungkin. Iya. Bukan berarti itu fakta, itu opini. Oke, tadi kan kita bahas gimana kamu menciptakan kehidupan yang kamu cintai dan kamu punya kebebasan waktu. Nah, sekarang mungkin banyak dari ladies-ladies di sini yang mereka tuh nggak mau quit dari 9 to 5-nya, tapi tetap pengen grow nih di karirnya. Cuman mungkin dia terhambat dengan keadaan lingkungan yang nggak mendukung. Contohnya gimana? Aku punya teman, dia kerja di salah satu perusahaan swasta dengan gaji 6 juta untuk sekedar makan siang, ngajakin temennya ke basement, tapi temennya nggak mau, maunya kayak Lotte, ibaratnya tuh yang pricey dan mahal. Sedangkan ya gajinya kalau terus-terusan kayak gitu nggak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu contoh pertama. Contoh kedua nih, misalnya dia punya manajer yang mana manajernya suka ngajak hangout, tapi kan kita tahu sendiri dong kalau misalnya gaji manajer sama gaji staff tuh beda. Kalau misalnya nggak ikut, ada kekhawatiran, duh nanti gue nggak ditemenin, duh nanti gue nggak bisa dipromosiin, gitu, ngerti kan? Nah, kira-kira gimana ya menghadapi situasi seperti itu supaya kita tetap bisa grow di lingkungan yang mungkin challenging untuk kita? Lingkungan yang challenging. Pertama, balik lagi, stop menyalahkan lingkungan kamu. Karena sometimes it's not about 9 to 5, it's not about pekerjaan yang tidak mendukung, tapi mungkin kesadaran kamu dulu nih. Apa yang kamu cari itu yang akan kamu dapatkan. Apa yang kamu cari itu yang akan kamu dapatkan. Iya, kalau misalnya kamu deep down sudah mencari pertumbuhan, mau kamu ditaruh di lingkungan gimana pun, kamu pasti bisa menemukan pertumbuhan tersebut. Karena dalam kamu ngecap lingkungan itu tidak bisa membuat kamu bertumbuh, the fact kamu bisa bilang tentang itu artinya kamu bisa bertumbuh. Gitu. Dalam ketidaknyamanan itu ada juga ruang untuk bertumbuh. Oke, so aku mengerti, tapi yang tentang ada yang nggak paham nih gitu. Nah, oke. Pertama kan poinnya itu, yang apapun yang kita cari itu yang akan kita dapatkan. Oke. Dari ketidaknyamanan lingkungan yang seperti itu juga bisa menjadi bahan material untuk kita bertumbuh. Berada di 9 to 5 bukan berarti kamu tidak bisa bertumbuh. Tapi gimana kamu memanfaatkan situasi yang ada sekarang, 9 to 5 itu, biar kamu bisa bertumbuh. Contohnya kayak aku 9 to 5, aku juga bertumbuh. Aku kerja sama employernya langsung, aku perhatiin sistemnya gimana biar dia bisa bangun sistem kayak gitu, punya karyawan 100 orang, gimana dia bisa handle itu. Itu aku manfaatin gitu. Jadi manfaatin apa yang ada di lingkungan kamu. Dan gimana kalau tentang gap itu yang ini ya, yang makan siang dan juga mungkin sama atasan makan gitu. siang, takut nggak ditemenin, takut nggak dipromosiin gitu. Sebenarnya kalau kita kulik lagi deep down, itu balik lagi tentang kepercayaan diri, how secure I am in my job dan in myself gitu. Kamu kerja untuk apa? Untuk diri kamu sendiri atau buat teman kamu? Diri sendiri. Diri sendiri kan? Aku adalah orang terpenting di dalam hidup aku.
Kalau misalnya kepercayaan aku adalah aku orang terpenting di dalam hidup aku kerja untuk diri aku sendiri, aku kerja untuk berdampak untuk perusahaan ini, apa yang aku lakukan. Kalau misalnya aku memprioritaskan diri aku dan aku tahu kebutuhan aku tahu income aku semana dan aku bisa mengelola itu dengan baik, tentunya aku juga bisa lebih bijak. Nah, karena aku benar-benar tahu kebutuhan aku, akhirnya aku bisa memutuskan dengan kepercayaan diri. Karena kita ambil contoh yang tadi di situasi kayak gitu, temen kamu kayak gitu, tapi kamu kayak nggak bisa afford gitu. Ya udah kan, istilahnya bisa dibilang kayak FOMO juga nggak sih? Iya. Fear of missing out. Aduh, kalau misalnya nggak ditemenin gimana? FOMO itu berarti aku belum benar-benar tahu nilai aku. Nah, jadi aku make standar orang lain untuk standar aku. Mau terus-terusan mau gimana pun itu aku nggak akan happy. Iya. Karena memang sebenarnya ujung-ujungnya ya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Yes, dan kalau misalnya tentang temenan, kan temenan sama orang bukan berarti aku perlu makan siang sama dia kan. Iya. Ada cara lain untuk temenan, ada cara lain untuk dipromosiin. Dari aku berdampak, dari kepercayaan aku, how I present myself. Kalau misalnya aku benar-benar percaya diri, aku bisa bawa bekal dari kerjaan aku sering bawa bekal di kerjaan aku gitu. Dan aku tetap bisa di respect, walaupun aku nggak ikutin dia langsung. Dan justru orang itu, kelompok itu akan amazed nggak sih? Wow, kok dia bisa sepercaya diri itu? Oh iya benar. kan? Semuanya tergantung dalam diri kita dan juga pola pikir kita ya. Dan Iya. benar-benar apa yang kita pikirkan itu menarik realita yang terjadi di hidup kita ya. Yes, benar. Dan kalau misalnya memang tidak bisa bertumbuh, ya udah solusinya apa? Cari lingkungan, ciptakan lingkungan yang bisa membuat kamu bertumbuh. Contohnya kayak aku di Jakarta gitu. Aku dari Bali, itu yang cerita Bali tadi, balik ke Jakarta. Aku nggak punya teman aku yang dulu udah nggak selaras, nggak sefrekuensi. Tapi daripada aku terus-terusan ngeluh kayak gitu, kenapa nggak aku ciptain lingkungan aku? Ya udah aku ciptain lingkungan aku ciptain komunitas sendiri sampai di mana aku benar-benar bisa mengelilingi diri aku sama orang-orang kayak kamu, sama perempuan-perempuan yang mau bertumbuh gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya udah ciptain. Itu Iya. kesempatan kamu buat ciptain. Jangan fokus ke kesedihan, rasa kesel, mengeluh. Boleh menerima perasaan kita, tapi bukan berarti kita terus-terusan meromantisasi itu. Penting untuk kita take action dan melihat ya udah solusinya apa nih. Iya, solusinya apa? Apa yang bisa Solusinya diperbuat? apa? Actionnya apa? Betul. Thank you so much, Tere. It's very good insight for us. Oke, nanti tentang income kita kayaknya perlu bahas lebih lanjut ya. Oh ya, money. Oke. Coming soon. Iya, di Dream Woman Community kita juga bahas tentang Banyak banget sih kita bahas kayak gitu. mind, body, life gitu. Benar-benar gimana perempuan bisa sukses dari segala aspek. Yes, kehidupan. betul. Dan banyak banget ya perempuan-perempuan yang sangat merasa menganggap bahwa DWC ini adalah rumahnya, termasuk aku sendiri. Ya, rumah itu dalam artian gimana nih? Rumah itu dimana aku merasa aman, didukung, nyaman, dan merasa dicintai. Benar-benar bisa jadi diri sendiri sih. Betul, No diri judgment. sendiri. No judgment. No judgment. Ini ruang aman untuk kita semua. Ya. Love. Jadi di saat aku benar-benar percaya sama diri aku, mau ada tantangan apapun itu nggak akan menghalangi aku untuk mewujudkan impian aku. Di saat aku benar-benar percaya sama diri aku, tantangan apapun itu bukan penghambat untuk mewujudkan impian kita semua. Ya, gimana caranya kamu bisa ciptain keinginan itu, desire itu sebesar-besarnya sampai kamu nggak bisa lihat lagi apa tantangan yang ada di depan kamu. Keren banget. Jadi rasa percaya diri itu lebih besar daripada keraguan itu sendiri ya. Iya, karena kalau misalnya kita nggak bisa take action itu berarti keraguan kita masih segede ini, sedangkan kepercayaan kita segini. Nah, gimana actionnya biar kamu bisa percaya? Oke. Tadi ada pesan-pesan nggak Itu buat? pasti pot, by the way. Oke, ya sampai Oke, Tadi. Yeay.
Itu tadi kalau setuju.